Halo guys, balik lagi dengan gue Jonathan, dan di video kali ini gue bakal nge-review keyboard dari Dario, yaitu EK868. Oke, jadi keyboard ini sebenarnya cukup menarik karena dia itu keyboard yang beneran low profile, dia itu menggunakan chalk switches, dan si keyboard ini nih bisa dibilang kecil dan ceper ya. Jadi kayak buat gue sih cukup appealing karena dikit-dikit keyboard yang kayak begini. Kalau gitu pertama kita mulai dulu dari build-nya terlebih dahulu. Untuk keyboard ini dia dibagi menjadi dua bagian, ada plate dan juga bottom case-nya. Untuk plate-nya dia menggunakan bahan aluminium dan kayaknya sih raw aluminium atau mungkin dianodize yang warna silver. Dan secara tekstur dan juga kelihatannya kayak aluminium murah. Jadi bukan kayak yang bagus-bagus di keyboard-keyboard yang high-end gitu. Setelah itu untuk bagian case plastiknya itu juga bisa dibilang plastiknya sih kerasa cukup murah ya, dan dia itu menurut gue pribadi sih di tangan kurang begitu enak. Terus kalau misalnya di bagian bawah keyboard ini dia itu ada dua rubber feet di bagian depannya, terus di bagian belakangnya juga ada dua rubber feet yang bisa diatur dia mau setinggi apa. Nah untuk ngaturnya itu dia menggunakan kayak magnet gitu, jadi kalian harus lepas satu feetnya gede gitu, terus diputer biarin dia jadi kayak lebih tinggi gitu. Setelah itu di bagian belakang keyboard ini dia itu juga ada Type-C connector, dan juga dia ada kayak semacam switch yang bisa mengganti dari Windows ke Mac mode, dan juga ada switch yang bisa mengganti dari kabel atau off. Setelah itu dari Bluetooth 1, 2, dan juga 3. Kalau misalnya untuk berat keyboard ini dia itu di 420 gram, yang bisa dibilang enteng banget ya buat keyboard mechanical. Tapi menurut gue sih 420 gram nggak apa-apa, karena kalau keyboard ini pakai buat travel 400 gram itu ya win banget. Nah, mumpung lagi ngomongin build, gue bakal ngomongin juga dia punya ketinggian atau thickness-nya. Si keyboard ini bisa dibilang tuh thickness-nya tipis banget kalau dibandingin dengan beberapa keyboard pre-built lainnya. Seperti kalian lihat sekarang ini, dia bedanya cukup jauh ya, kayak dia jauh lebih tipis. Oke, sekarang gue bakal lanjutin ke keycap. Nah, untuk keycap di keyboard ini, dia itu mountingnya itu berbeda dengan MX yang biasa. Jadi dia kayak semacam dua garis lurus gitu. Dan ini adalah mounting stylenya KL-CHOC V1. Dan kalau misalnya kalian mau ganti keycap, ini bisa dibilang hampir impossible. Sebenarnya possible, cuman option kalian tuh sangat amat terbatas, dan yang gue lihat-lihat sih keycapnya nggak ada yang menarik ya. Jadi kayak apa gunanya juga gitu. Tapi kalau misalnya untuk keycapnya sendiri, dia itu menggunakan PBT dengan thickness-nya sekitar 1 mm, dan untuk printingnya itu sepertinya sih dia menggunakan pad printing, tapi dia ada kayak semacam apa ya, mirip-mirip sama kayak water decal slide gitu. Jadi kayak gue agak bingung dia sebenarnya printingnya pakai apa. Nah, tapi tebakan gue kalau misalnya ini keyboard kalian pakai cukup lama, kayak mungkin setengah tahunan gitulah dengan pemakaian normal, bisa jadi si Legends ini bakal kayak somplak atau misalnya hilang gitu. Terus ke switch, keyboard ini datang dengan dua pilihan, ada brown dan juga red. Nah, untuk switchnya ini bukan switch konvensional, dia itu switch low profile yang seperti itu KL-CHOC. Nah, untuk KL-CHOC switch itu dia itu ada 3 varian sebenarnya, ada blue, brown, dan juga red. Gue pribadi, gue prefer yang blue karena yang blue itu tuh clicking-nya bisa dibilang sangat satisfying ya buat keyboard yang low profile. Dan di antara 3 switch itu, menurut gue tuh yang oke tuh cuma yang blue, karena yang red itu tuh rasanya tuh kayak semacam scratchy, agak nanggung dan nggak enak. Kalau misalnya yang brown itu, dia kayak keyboard laptop, dan gue pribadi nggak suka keyboard laptop. Mau keyboard laptop apapun, gue nggak bisa dibilang nggak begitu suka. Gue tetap masih prefer mechanical switch yang biasa. Nah, untuk brown switch sendiri gue bakal mendalamin, soalnya kan gue udah pakai ini sekitar 3 mingguan, dan yang lain gue cuma sekitar ya 10 menitan lah cobain doang. Nah, untuk switch yang brown ini, dia itu tactility itu sangat berasa, berbeda jauh dengan brown switch yang biasanya. Jadi, kalau misalnya kalian mencari tactility, ini keyboard dari switchnya sendiri sih udah oke. Nah, yang menjadi masalah adalah si keyboard ini tuh cukup scratchy switchnya. Tapi untungnya si keyboard ini switchnya itu super konsisten. Jadi dia kagak ada kayak switch yang belang-belang sendiri kayak OTEMU gitu yang nggak jelas sendiri gitu switchnya. Nah, tadi kan gue udah deskripsi ini. Dia itu mirip-mirip dengan switch laptop. Perbedaannya adalah si keyboard ini dia tuh mechanical. Jadi kalian nggak usah bottom out buat ngeregister. Yang penting si konteksnya udah neken, yaitu sekitar ya setengah jalan, 3/4 jalan kalian mencet udah ke register. Setelah itu si keyboard ini juga dibandingin laptop, dia itu nggak mushy feel-nya. Dan menurut gue pribadi sih, kalau misalnya kalian suka dengan switch yang kerasanya kayak laptop gitu, ini switch ini kayak bisa dibilang cocok dengan kalian. Dan untuk poin terakhir adalah kalau misalnya kalian mau ganti switch, itu hanya bisa ke KL-CHOC. Kenapa? Karena footprintnya berbeda, asal kalian bisa lihat seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal lanjutin ke stabilizer. Untuk stabilizer di keyboard ini, dia itu cukup unik ya, karena dia itu menggunakan yang wire di clip ke keycapnya terus ditempelkan ke plate-nya. Gue pribadi sangat tidak suka dengan style ini, cuman ya apa boleh buat. Tapi sebenarnya si KL-CHOC itu dia punya stabilizer yang plate mount sih, tapi
mungkin nambahin cost lagi, makanya Dario nggak mau pakai. Oke, sekarang buat kebongkar. Untuk ngebongkar keyboard ini gampang banget, kalian cuma tinggal lepas keycap kayak gue gini, dan setelah itu kalian pakai obeng, diputar aja itu skrup-skrupnya. Nah, setelah itu udah selesai, hati-hati karena si baterainya itu tuh sama PCB-nya itu tuh disolder. Jadi kayak kalian kalau mau pindah-pindahin ya baterainya harus dilepas dulu, nggak pakai kayak kabel JST biasa. Oke, sekarang ke fitur. Untuk fitur di keyboard ini gue mulai dulu dari lighting-nya dulu deh. Nah, lighting-nya itu asal kalian bisa lihat dia itu warnanya biru dan biru aja. Dan bisa dibilang ya lighting-nya cukup berguna buat kasih tahu ini keyboard lagi nyala atau mati. Terus sekarang lanjut, dia itu memiliki multimedia function keys yang bisa diakses menggunakan mic mode-nya. Yang menurut gue sih agak nyebelin ya, karena susah kan hidup nggak pakai multimedia function key. Dan setelah itu dia juga memiliki wireless Bluetooth 5.0 yang bisa support 3 device berbeda. Jadi itu buat aksesnya itu kalian cuma tinggal ke bagian belakangnya ini, tinggal dicetekin nih mau 1, 2, atau 3. Itu ntar buat ngepindahin device-device-nya. Ntar kalau misalnya udah kalian cetekin, kalian tinggal tekan FN dengan Q untuk pairing. Nah, nanti si LED-nya itu tuh bakal kedip-kedip gini, kedip-kedip cepet kalau misalnya kalian tekan FN dengan Q. Nanti kalau misalnya udah kedip-kedip cepet kayak begitu, artinya dia udah ready buat di-pair. Nah, ngomongin wireless, pasti kalian bakal nanya, dia tuh tahan berapa lama? Dengan konfigurasi gue ini, dengan LED nyala, kurang lebih seterang ini, yang sekedar kayak nambahin aksen dan juga nambahin kayak indikator buat ngasih tau ini keyboard nyala atau enggak, itu tahan selama 4-5 hari dengan penggunaan gua. Nah, yang menjadi issue of concern adalah si Dario punya ini, dia keyboardnya bisa dibilang kagak mati-mati. Sebenarnya mati sih, cuman kayak nggak kayak power saving beneran gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian lagi nggak mau pakai, biarin bisa hemat baterai, cetekin aja di off-in. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai, dinyalain lagi. Soalnya si keyboard ini wake up cycle-nya cepet banget. Kalau misalnya kalian udah nggak pakai keyboard nih kayak sejam gitu, kalian cuma tinggal pencet ya satu key gitu, nungguin paling 10-15 detik udah connect lagi. Itu dibandingin keyboard-keyboard lain, itu kayak 2-3 kali lebih cepat. Terus kalau misalnya dia kayak power saving mode dengan matiin LED-nya, itu si keyboard tuh masih bisa dibilang response time-nya tuh nggak nyampe 2 detik pas kalian pencet. Tapi gue pribadi sih cukup suka dengan style yang kalau misalnya kalian mau pakai cuma tinggal pencet aja, udah kayak kabel gitu jadinya. Jadi kayak nggak nambahin waktu buat gue menunggu si keyboard ini hidup lagi. Terus kalau misalnya untuk baterai keyboard ini dia itu 2000 mAh, dan kalau misalnya dia lowbat dia bakal kedip-kedip indikatornya warna merah. Dan kalau misalnya kalian ngecas, dia itu ntar bakal warna merah terus-terusan sampai dia nanti warna hijau. Kalau dia warna hijau berarti dia udah full. Nah, sekarang ke pengalaman pakai keyboard ini. Untuk pengalaman gue pribadi, menggunakan keyboard ini bisa dibilang cukup positif. Selama gue pakai sih dia nggak ada masalah dari segi koneksi ya. Jadi gue pindah dari si keyboard ini ke laptop itu juga nggak ada kayak masalah. Dan selama gue pakai ini, gue pakai buat ngetik dan juga main game itu juga nggak ada masalah. Dia nggak ada kayak random disconnect atau delaynya yang super noticeable gitu. Jadi menurut gue pribadi sih untuk keyboard ini dari segi experience-nya oke-oke aja. Palingan yang gue bisa bahas biar video sedikit lebih panjang adalah dari segi typing experience-nya. Nah, si keyboard ini kan dia tray mount, jadi otomatis dia bisa membuat keyboardnya typing feel-nya lebih stiff. Ditambahin lagi dengan si switch ini nih enteng banget buat mencetnya, dan juga travelnya pendek. Jadi dengan cara gua ngetik itu tuh bisa ngebikin jari gua sakit. Meskipun di keyboard ini nih nggak ngebikin jari gua beneran sakit, cuman gua udah ngerasa kalau misalnya gua pakai keyboardnya terus-terusan udah ada bibit-bibit jari gua bisa nyeri gitu. Nyerinya ini disebabkan oleh adanya ya excessive force yang di sini. Soalnya dia nggak kayak membal gitu, jadi ya kayak ngerasa keras, kayak lu ngetok-ngetok meja gitu kan, jadi kan kayak cukup keras dan juga cukup sakit kan. Ya kurang lebih cara mendeskripsikannya seperti itu. Tapi other than that, dari segi switch-nya sendiri, gue membiasakan dari menggunakan mechanical switch yang normal ya ke yang ini, itu membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari doang. Dan kalau misalnya kalian lebih sering menggunakan keyboard laptop, mungkin kalian menggunakan ini membiasakannya lebih cepat, soalnya dia itu lebih mirip-mirip dengan keyboard laptop. Palingan kalau misalnya kalian dari laptop adalah membiasakan spacingnya, soalnya kan beda laptop spacingnya beda-beda tuh key-nya, yang cukup menyebalkan. Jadi mungkin kalian pindah ke sini ya sedikit terganggu dengan spacingnya aja. Oke, terus sekarang ke bagian konklusinya. Konklusinya gimana? Jadi apakah gue akan merekomendasikan keyboard ini atau enggak? Dan jawabannya adalah tidak. Nah, kaget kan apa gue bilang enggak? Padahal dari tadi gue bilang nih keyboard oke-oke aja loh. Nah, ini nih masalahnya nih. Ini keyboard harganya 800.000.
Lu 800.000 ngebeli barang yang build itu kayak 200.000. Beneran, ini buildnya jelek banget. Sebenarnya nggak jelek banget, kayak di harga 800.000 tuh jelek banget. Kalau lu kasih ini harga kayak 400.000 gitu, ini gue nggak bakal gue nggak bakal bilang bahwa buildnya jelek gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngejual barang ini 800.000, itu tuh sama sekali nggak worth it. Beneran, dari mata gue tuh ini nggak worth it sama sekali. Nah, kebenaran gue ngebeli keyboard ini dari flash sale-nya GGS. Dan kayaknya gue cuma bayar 300-an ribu deh. Maka dari itu, gue cukup senang dengan barang ini. Meskipun ya tadi gue udah bilang, secara build dia jelek gitu. Tapi ya, dengan harga 300-an ribu gue bayar buat ini, gue senang. Tapi kalau misalnya kalian memikirkan untuk membeli ini di harga 800.000, aduh, susah bro. Mahal buat 800.000 build kayak gini itu sulit gitu buat bilang iya atau enggaknya. Kecuali ya kalau misalnya kalian budgetnya emang ngepres banget dan kalian pengen keyboard low profile yang mechanical, ya apa boleh buat. Yang di market Indo yang gue tahu selain si Arma G2R punya ya ini doang. Dan Arma G2R itu buildnya lebih hancur lagi. Jadi ya kurang lebih kayak gitu doang lah untuk video kali ini. Kalau misalnya untuk beli atau enggaknya ya silahkan kalian pertimbangkan sendiri. Menurut gue pribadi sih di harga 800.000 skip, tapi kalau misalnya kalian bisa dapat di 300-an ribu, gas. Dan ya, sekian video kali ini. Like and subscribe kalau misalnya kalian suka dengan konten gue. Untuk typing test akan gue sertakan setelah ini. Dan next video gue punya keyboard ini. Kalian tahu kan ini keyboard apa? Dan kita akan menggali kenapa keyboard ini. Gue gak spoiler deh, udah gak apa-apa. Bye-bye.